Baik, saya Cheryl Clarita Dida dengan NIM 20130/2009. Saya adalah salah satu anggota kelompok 3 dan kelompok kami mendapat pembahasan tentang kualitas air dan kelimpahan plankton di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu kualitas air. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Selanjutnya tentang Danau Sentani yang merupakan danau terbesar, cukup subur dengan luas perairan sekitar 9.360 hektar dengan kedalaman maksimum sekitar 52 meter dan terletak pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya pada slide ini yang dibahas tentang hasil pengamatan metode parameter dan pengamatan kualitas air. Parameter yang diamati meliputi parameter fisika dan parameter kimia. Dengan parameter fisika, kecerahan dengan satuan cm, alat sesi disk, suhu dengan satuan derajat Celcius, alat termometer, kedalaman dengan satuan meter, alat tali penduga, dan meteran. Selanjutnya dengan parameter kimia, yaitu 1 pH dengan tidak ada satuan, alat pH indikator, 1 oksigen terlarut dengan satuan mg per L atau miligram per liter, alat DO meter, 1 karbon dioksida bebas satuan mg per L dengan alat titrasi, 1 alkalinitas total, satuan mg per L CaCO3 atau kalsium karbonat, alat titrasi, 1 NNO3 satuan mg per L, alat spektrofotometer, 1 NNO2 dengan satuan mg per L, alat spektrofotometer, 1 PPO4 satuan mg per L, alat spektrofotometer, 1 bahan organik total mg per L dengan alat titrasi, dengan kelimpahan fitoplankton dengan satuan IND per L dengan alat mikroskop. Nama saya Agnes Putri Monika Rohi dengan NIM 20130100008. Kualitas air danau. Kualitas air yang baik sangat penting untuk mendukung kehidupan biota air, di mana kita ketahui bahwa kualitas air mempengaruhi siklus hidup biota yang ada di perairan. Oleh karena itu, kualitas air sangat penting bagi kehidupan biota laut. Yang kedua, kondisi kualitas air menentukan ketersediaan pakan alami bagi ikan seperti plankton, bentos, dan tumbuhan air. Suhu dan konduktivitas. Yang ketiga, kualitas air sebagai tempat hidup ikan dan plankton sebagai pakan. Keunggulan Danau Sentani yang pertama, hasil tangkap 145,1 ton per tahun. Yang kedua, dimanfaatkan sekitar 24-27%. Yang ketiga, meningkatnya jumlah nelayan 1.660 orang nelayan. Yang keempat, nelayan tetap 363 orang. Yang kelima, nelayan sembilan 1.297 orang. Jenis ikan yang didapat. Yang pertama, ikan gabus hitam 23,2%. Yang kedua, GT besar 24,7%. Yang kelima, ikan rainbow 13,4%. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Theo Baldus Sandro, NIM 2013010019. Langsung saja ke materinya.
Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan penelitian kualitas air yang dilakukan pada Danau Sentani, Teluk Yok, Teluk Butali, Teluk Asi Besar, dan yang terakhir Kampung Harapan. Yang saya jelaskan yang pertama di sini adalah Teluk Yok, di mana berdasarkan hasil analisis fisika dan kimia, Teluk Yok ini di mana airnya menunjukkan bahwa kecerahan berkisar 140 sampai dengan 170 cm yang dapat mendukung proses fotosintesis fitoplankton. Suhu air mendukung kehidupan fitoplankton dan pH cenderung alkalis karena sekitar wilayah ini merupakan perbukitan batu kapur. Dan yang kedua pada Teluk Butali, di mana pada Teluk Butali ini menjelaskan bahwa tingkat kecerahan itu dapat mendukung proses fotosintesis hingga ke lapisan perairan bawah sehingga mendukung kehidupan biota air. Suhu air dapat mendukung kehidupan fitoplankton serta tidak terdapat stratifikasi suhu, pH cenderung. Dan yang terakhir, perairan Danau Sentani secara umum terletak pada daerah perbukitan kapur. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Merson Andriandon dengan NIM 20 13 01 00 14. Materi yang saya bawa di sini adalah Teluk Asi Besar. Teluk Asi Besar, kondisi fisika air meliputi kecerahan dapat mendukung proses fotosintesis sampai lapisan perairan dalam. Suhu air berada pada suhu kisaran yang dapat mendukung kehidupan plankton. Konsentrasi oksigen terlarut yang tinggi 3 mg per liter dan karbon dioksida bebas yang rendah dapat mendukung kehidupan biota air yang hidup di dalamnya. Yang berikut, Kampung Harapan. Adanya cahaya matahari yang mampu menembus lapisan dalam ini akan mendukung proses fotosintesis fitoplankton maupun tumbuhan air. Konsentrasi karbon dioksida bebas rendah dan konsentrasi oksigen berada dalam kisaran 3 mg per liter sehingga dapat mendukung kehidupan biota air di wilayah ini. Berikut konsentrasi oksigen terlarut tiap kedalaman, sedangkan konsentrasi NO3 dan PO4. Yang berikut ciri-ciri kualitas air Teluk Yope, Butali, Asi Besar, dan Kampung Harapan yang dilakukan penelitian di Danau Sentani. Teluk Yope, Teluk Butali, Asi Besar, dan Kampung Harapan mempunyai karakteristik kualitas air yang sama. Rata-rata kelimpahan fitoplankton tertinggi di Kampung Harapan yaitu 104.420, sedangkan rata-rata kelimpahan zooplankton tertinggi di Asi Besar yaitu 1.383 N/L.
Yang berikut kelimpahan fitoplankton dan zooplankton. Danau Sentani memiliki banyak fitoplankton dan zooplankton. Dari keempat teluk fitoplankton dan zooplankton terbanyak pada bulan September dan November.